آن وضياء. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتنزل الخيرات وبفضله تتصل الغايات. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya dan panjenengan semuanya banyak kenikmatan, kesehatan, keimanan dan segala nikmat-nikmat yang lain. Harapannya dengan semua nikmat itu kita bisa menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya malah menjauhinya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan. Yang selanjutnya, khatib ingin mewasiati kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal kita yang terbaik untuk hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Allah berfirman di surah At-Talaq: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia solusi atas masalah-masalahnya. Dalam artian begini, semakin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi atas masalah-masalah kita akan lebih dekat. Dan semakin kita jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka solusi atas masalah kita pun akan semakin jauh. Makanya ketika orang dia sholat duha dan orang yang tidak sholat duha, maka solusinya akan datangnya waktunya berbeda. Pun juga ketika orang dia sholat duhur di awal waktu dan sholat duhur di akhir waktu, tentu kecepatan datangnya solusi akan berbeda. Maka bertakwalah kepada Allah, tentu solusi atas masalah kita di dunia akan selesai. Yang kedua, jamaah sekalian, takwa akan menjadi solusi masalah kita ketika di akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah: "Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa." Hai orang-orang yang beriman, carilah bekal di dunia. Namun ketahuilah bekal terbaik bagi kita di akhirat adalah ketakwaan. Karena takwa ini yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Takwa ini yang akan memasukkan kita ke surga. Dan tiada keberhasilan, kesuksesan di akhirat kecuali kita selamat dari neraka. Maka takwa adalah menjadi solusi kita di dunia dan di akhirat. Sehingga mari jemaah sekalian kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang artinya kita sudah paham, semakin memperbanyak ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan lebih banyak. Jamaah Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan, beberapa waktu lalu saya membaca data di Kementerian Kesehatan Indonesia bahwasanya jumlah tingkat stres, orang stres di Indonesia sampai 6,1%, sekitar 12 jutaan kalau kita jumlahkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya di Indonesia banyak orang stres, banyak orang tidak bahagia karena datanya tinggi, 12 juta. Padahal kita di dunia semuanya hidup bukankah ingin bahagia? Hidup bukankah ingin kebahagiaan? Masa hidup mencari kesusahan? Tentu bukan. Tapi banyak sekali orang yang hidup dia tidak mendapat kebahagiaan. Bukan karena dia tidak mau, namun dia tidak mendapat, tidak tahu cara menemukannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat makna bahagia, apakah bahagia sama dengan senang? Apakah orang yang senang pasti bahagia? Belum tentu. Kita lihat, kita pakai analogi sederhana. Ketika kita semuanya berpuasa seharian penuh, kemudian buka di jam 6 sore, kita makan semangkuk es buah. Mangkuk pertama senang, mangkuk kedua senang, tapi mangkuk ketiga, 4, 5 senep, sudah tidak enak, sudah tidak se-excited yang pertama. Sehingga saya memandang bahwasanya senang tidak sama dengan bahagia, karena senang hanya beberapa waktu, namun bahagia bertahan lama, long lasting bahasa Inggrisnya. Atau mungkin mudahnya begini, ketika teman-teman semuanya dibelikan HP oleh orang tua, HP baru, HP keluaran terbaru, hari pertama senang, hari kedua masih senang, hari kelima, 6, 7 biasa aja, keluar HP yang lain pengen yang lagi. Dalam artian kesenangan itu hanya sementara, sehingga tidak sama dengan bahagia, karena bahagia itu bertahan lama. Misalkan begini, ada orang miskin, gajinya mungkin sebulan 1 juta, 2 juta, hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia karena dia bersyukur. Padahal miskin itu lama, miskinnya lama, sebulan, 1 tahun, tapi dia tetap bahagia. Ada juga mungkin orang yang kaya, dia tidak bahagia karena mungkin ketika pulang ke rumah ketemu istrinya marah-marah. Sehingga kita memahami bahwasanya bahagia tidak sama dengan senang, namun bahagia sama dengan tenang. Bahagia sama dengan tenang. Tenang apa? Tenang akan apa yang terjadi, dan tenang dengan apa yang sudah terjadi. Seandainya kemarin kita motornya jatuh, kita tabrakan, tetap tenang. Seandainya kita ke depan akan ada musibah, tetap tenang. Itulah bahagia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi itu semua. Jamaah Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan, ketika kita sudah paham makna bahagia, bahwasanya bahagia itu tenang, bukan senang, maka kita mencoba melihat di Al-Quran bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala membahasakan ketenangan. Allah berfirman di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang dengan zikir, tenang dengan mengingat Allah, dan cara mengingat Allah sangat banyak. Kita mungkin sering melihat ya, banyak para ustadz-ustadz ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya, itu sering difitnah, sering diejek, dimaki-maki oleh buzzer-buzzer, oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau. Namun beliau tidak merasakan kekecewaan, beliau tidak merasakan rasa gundah gulana, namun beliau tetap bahagia karena tahu, karena paham bahwasanya itu semua hanyalah cacian biasa, cacian manusia. Dan tentu juga karena zikir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang-orang soleh zikirnya banyak. Salat zikir, wa aqimis salata li dzikri. Hai orang beriman, dirikanlah salat untuk apa? Untuk zikir kepadaku. Baca Quran zikir. Allah beriman, Rasulullah SAW bersabda, sebaik zikir bagi orang beriman ialah membaca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah lain itu ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia, seorang hamba zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kuat, sudah baik, otomatis jiwanya akan kuat. Otomatis pertahanan mentalnya akan kuat. Sehingga ketika orang-orang mencacinya, ketika dia mendapatkan ujian kemiskinan, mendapatkan ujian musibah yang besar, dia tetap tenang. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, ala kullul mu'minin khair gitu. Kullul amril mu'min khair. Ingatlah bahwasanya semua urusan orang-orang yang beriman itu baik. Ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia bersabar, maka itu baik baginya. Ketika ia mendapatkan nikmat, namun ia bersyukur, itu baik baginya. Sehingga ketika orang sudah zikir, ingat kepada Allah terus-menerus, apapun yang terjadi, dia akan tenang. Sehingga bahagia selamanya. Mungkin ada masalah, mungkin ada terpaan, mungkin ada gesekan, ada desakan, namun dia tetap tenang. Sehingga stres tidak muncul, sehingga pusing tidak muncul, sehingga hari-harinya ia lewati dengan baik. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan, pada intinya yang ini saya sampaikan adalah sebagai pemuda sekarang, itu isu yang sedang mencuat di kalangan remaja ialah mental health. Kekurangan dia dalam menjaga mentalnya, sehingga ketika dia dicaci, dia didorong oleh temannya, seringkali dia down. Bagaimana cara menguatkannya? Zikir kepada Allah. Kuatkan itu, kuatkan tahajudnya, kuatkan salatnya, kuatkan duhanya, kuatkan baca Qur'annya. Karena ketika kita telah melakukan itu, otomatis spiritual kita, jiwa kita akan lebih kuat daripada yang tidak melakukan itu. Dan ketika orang-orang sudah tertib dengan ibadah itu, dengan zikir-zikir itu, Allah Subhanahu wa taala tentu akan menguatkan hatinya. Sehingga angka stres, angka depresi, angka sakit mental yang di Indonesia bisa turun dengan itu. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan, sehingga sekarang mumpung kita masih muda, waktu kita masih banyak. Yang mencari ilmu silahkan, perkuat ilmunya, perkuat ibadahnya, perkuat spiritualnya. Karena masa-masa ini ialah masa-masa terbaik. Saya ingat sekali ketika saya SMP, saya berhasil menghafal sekitar 8-9 juz. Itu sampai sekarang masih kuat. Dan ketika saya kuliah menghafal lebih dari 10 juz, itu tidak sekuat hafalan saya ketika SMP. Pun juga ilmu-ilmu lain, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu apapun, sekarang kuatkan. Dan jangan lupa kuatkan juga spiritualnya, ibadah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kebahagiaan yang kita idam-idamkan tercapai, dan sehingga stres kita, depresi kita itu bisa hilang dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Mizan yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin.
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian pelajaran dari Allah, obat dari Allah, dan petunjuk dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Apa yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Quran menjadi pelajaran bagi kita, obat atas sakit-sakitnya kita, dan petunjuk atas segala masalah-masalah kita. Kalau kita lihat di awal Al-Baqarah, Allah menyampaikan dzalikal kitabu la raiba fi. Quran ini buku, kitab yang tiada keraguannya sama sekali. Seringkali kita membaca di buku-buku literatur ya, pasti di muqaddimah, di kata pengantarnya, tiada gading yang tak retak gitu. Seolah-olah setiap buku pasti ada kekurangannya, pasti ada cacat celahnya. Namun Quran di awal muqaddimahnya Allah sampaikan dzalikal kitab la raiba fi. Inilah buku, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun, yang tidak ada cacat sedikit pun. Dilanjutkan di halaman setelahnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Semua manusia, kalau kalian masih ragu dengan Quran, dengan apa yang kami turunkan, Allah tantang, fa'tu bi suratin min mithlih. Buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Dan telah kita ketahui dari awal Islam, di awal 1 Hijriah 620-an Masehi sampai sekarang tahun 2024, belum ada satu orang pun yang bisa membuat satu surat Al-Quran. Saking otentiknya, saking terjaganya. Bahkan Allah sampaikan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau kalian sendiri tidak bisa, cari teman, cari pakar, ahli sastra, ahli apapun untuk membuat semua surat yang semisal dengan itu, kalau kalian benar-benar meyakini bisa. Sehingga dalam artian Quran ini menjadi petunjuk yang valid, bahkan orang pun tidak bisa memalsukannya. Sehingga kalau kita semuanya kembali Quran, insya Allah akan bahagia, akan sampai akhirat bahagia juga. Bingung masalah ilmu, Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam surat Al-Baqarah, kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, takwa kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kalian ilmu. Kalau kita punya masalah keuangan, Allah sampaikan, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Kalau kalian takwa, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga, dan lain sebagainya. Sehingga jemaah sekalian, mari sama-sama kita kembali ke Quran. Kita kembali ke zikir kepada Allah agar nanti kita bisa mendapatkan bahagia di sini di dunia, dan di akhirat pun kita tidak merugi namun juga bahagia. Mari kita sama-sama tutup khutbah yang kedua ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mustad'afin fi kulli makanin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.